Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu walaupun lewat media. Dan kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas sirah khulafa, dan kita masuk pada pembahasan kedua manusia terbaik setelah Nabi SAW, Abu Hafsin Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tadi pagi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana masuk Islamnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam doanya, Allahumma izzal islama bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan satu dan tidak mengabulkan yang lainnya. Maka Allah memilih Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an dan tidak memilih Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. Dan Islam memuliakan siapapun yang masuk ke dalamnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza saluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka itu pula yang merupakan kebaikan saat Islam, jika dia baik. Maka sebagaimana Umar bin Khattab di masa jahiliyah memang seorang pemimpin Bani Adi, maka ketika dia masuk Islam pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu mengangkat derajat yang hina menjadi mulia, yang mulia tambah mulia. Itulah Islam.
Tetapi sebaliknya orang-orang yang menolak Islam, yang hina tambah hina, yang mulia menjadi hina. Maka Umar bin Khattab diangkat dalam Islam kedudukannya. Ada yang mengatakan ketika Umar masuk Islam itu usianya 28 tahun. Ada yang mengatakan 27 tahun. Dan dia Islam 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Jadi Hamzah dulu 3 hari masuk Islam, dan dia adalah Asadullah. Baru kemudian Umar ibn Khattab di tahun ke-7 setelah diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan di tahun ke-5 setelah hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Lah ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dalam beberapa riwayat, maka langit bergegar dan para malaikat semuanya mengepakkan sayapnya karena bahagia dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, pertama yang ia lakukan adalah dia mendatangi Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Kemudian mengetuk pintunya. Kata Abu Jahal dalam rumah, dia mengatakan, "Man? Siapa di luar?" Kata Umar bin Khattab, "Ana ibnul Khattab." Kata Abu Jahal, "Ma sya'nuk? Apa masalahmu datang kemari siang-siang di waktu orang tidak datang di waktu itu?" Maka Umar mengatakan, "Aslamtu ala dini Muhammad." Aku sudah masuk ke agama Muhammad. Kata Abu Jahal, "La taf'al." Jangan kau lakukan, kata Umar. "Bal qad af'al." Bahkan sudah kulakukan. Maka Umar mengatakan, "Ahzakallahu ya Aba Jahlin." Semoga Allah menghinakan dirimu. Maka Umar kemudian mendatangi tokoh-tokoh Quraisy. Dia datang kepada Al-Mughirah, kepada Al-Walid, dan seluruh tokoh-tokoh Quraisy didatanginya. Kemudian digedor rumahnya, diberitahu bahwa dia sudah masuk Islam. Satu pun dari tokoh Quraisy itu tidak berani membuka pintu, karena memang Umar ditakuti sekali. Lah ketika Umar masuk Islam inilah, apalagi 3 hari sebelumnya Hamzah sudah masuk Islam, maka Islam memiliki dua kekuatan. Orang-orang yang kemudian berlindung kepada Umar bin Khattab dan orang-orang yang berlindung kepada Hamzah. Sehingga orang-orang Quraisy tidak sanggup lagi menyentuh kaum muslimin karena harus berhadapan dengan dua orang ini, berhadapan dengan Hamzah dan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Sehingga karena mereka tidak bisa menyentuh, akhirnya maka mereka pun kemudian membuat kesepakatan untuk membaikot Bani Abdul Manaf. Dibaikot betul. Tidak diberikan sembako gitu kan. Tidak boleh lagi mengirim ataupun berjual beli dengan mereka sampai 3 tahun. Akhirnya Bani Abdul Manaf, kabilahnya Abu Talib, sampai kelaparan. Sampai sebagian mereka memakan daun, sampai anak-anak menjerit kelaparan. Lah Umar bin Khattab ini setiap malam dia membawa makanan kepada orang-orang miskin. Akan tetapi apabila dia datang kepada orang-orang miskin, Abu Bakar sudah mendahuluinya. Dari situlah Umar merasa tidak sanggup menandingi kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Umar bin Khattab betul-betul dia ingin menampakkan Islam, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna nahnu alal haq?" Bukankah kita di atas kebenaran? Kata Rasul, "Ya." "Walima adharna al-Islam?" Kenapa kita tidak menampakkan Islam? Kata Nabi SAW, "La ta'jal ya Ibn al-Khattab." Pelan-pelan wahai Ibn al-Khattab, sampai Allah perintahkan. Tapi karena terus mendesak Umar bin Khattab, akhirnya Nabi mengizinkan untuk terang-terangan menampakkan Islam. Dari situlah kaum muslimin mulai berani sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Bahasa kita ada backing masalahnya. Ada backingnya Umar bin Khattab. Kalau ada apa-apa tinggal lapor saja. Lah dari sini maka semakin sempitlah dada-dada orang-orang kafir. Masalahnya ada Umar, ada Hamzah. Lah ketika masa pembaikotan itulah betul-betul Bani Abdul Manaf dibuat susah. Tetapi subhanallah, keimanan para sahabat adalah keimanan pilihan. Tetap saja semakin ditekan semakin kuat keimanannya, semakin ditekan semakin hebat keimanannya. Dan itu membuat orang-orang Quraisy tidak berdaya untuk menghadapi kaum muslimin ketika itu. Hanya bisa sebatas itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar ini disebutkan oleh ahli sejarah sebagai muhaddath atau dalam bahasa lain mulham. Kata Nabi SAW, seluruh umat ini ada orang-orang yang mulham, diberikan ilham. Diberikan ilham lah. Mulhamnya umat ini adalah Umar bin Khattab. Karena pendapat-pendapat Umar itu selalu tidak meleset dengan wahyu. Wahyu belum turun, kemudian Umar berpendapat, nanti turun wahyu menguatkan pendapat Umar itu. Dan itu tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Salah satunya adalah ketika kematian tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul, presiden munafik Madinah. Maka ketika kemudian anaknya Khubab atau dikenal dengan Abdullah, zaman jahiliyah namanya Khubab, kemudian oleh Rasul diganti namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah ibn Ubay ibn Salul namanya. Ketika itu anaknya Abdullah, dia seorang sahabat yang baik, walaupun bapaknya tokoh munafik. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, salatilah bapak aku dan berdoalah untuk Allah. Maka ketika itu kemudian Nabi SAW mengembalikan burdah, baju yang pernah diberikan semasa Islamnya Abbas oleh Abdullah ibn Salul, dikembalikan lagi supaya tidak ada kebaikan sama sekali kepada Nabi SAW. Kemudian dikafankan dengan baju itu kepada Abdullah ibn Salul. Lalu Nabi SAW ketika hendak sholat, tiba-tiba Umar kemudian datang menghadap beliau persis di depan dada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, innahu adu Allah, dia musuh Allah, ngapain kau solati dia? Gak perlu kau solati dia. Bayangkan di hadapan mau solat, tiba-tiba berdiri di hadapannya kan gitu ya. Kata Nabi SAW, muakhir, pergi kau wahai Umar, jangan halangi diriku. Kata Umar, innahu adu Allah, dia musuh Allah, ngapain kau solati wahai Rasul SAW? Maka Nabi SAW, ya Umar, in tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Umar, Allah berfirman, jika kau ampuni mereka ataupun tidak, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi sekiranya aku terus mengatakan astaghfirullah li abdillah sampai 70 kali, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya dengan rahmatnya mengampuni Abdullah ibn Salul, saya akan lakukan itu. Subhanallah, rahimnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah ya gitu ya. Sampai akhirnya kemudian turun ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Turun ayat ini membenarkan Umar, jangan kau solat selamanya mendoakan kepada orang-orang munafik. Sampai kemudian turun ayat, innal munafikina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di intip neraka yang paling dasar. Karena munafik itu lebih jahat dibandingkan orang kafir. Orang kafir jelas, tapi munafik tidak jelas ya. Dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Lah dengan turunnya ayat surah tadi menunjukkan bahwa apa? Allah membenarkan pendapat Umar dan tidak membenarkan pendapat Nabi SAW, karena itu ijtihadnya. Kemudian yang kedua, ketika kaum muslimin di Madinah masih juga minum khamr. Masih juga minum khamr, dan kita tahu bahwa khamr itu adalah ummul khabithah. Induk dari segala kerusakan itu ada di khamr. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara fitrahnya menolak kalau orang-orang minum khamr, karena habis minum khamr itu orang mabuk dan tidak sadar apa yang diucapkan. Makanya di zaman Umar ketika Nabi meletakkan had bagi peminum khamr 40 kali, ditambah oleh Umar 40 lagi jadi 80 kali. Lah Umar bin Khattab secara fitrahnya dia menolak ada orang-orang minum khamr itu. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah saya kisahkan, ketika dia melihat ada orang yang minum khamr, setelah mabuk diambil kotorannya diletakkan di wajahnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itulah yang menyebabkan dia tidak mau minum khamr dan tidak pernah minum khamr. Ketika ditanya, kenapa kau tidak minum khamr wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, untuk menjaga muru'ati wa irdi, untuk menjaga kehormatan dan akhlakku. Maka Umar setiap malam berdoa, mengangkat kedua tangan dan mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tegaskan, jelaskan hukum khamr itu sejelas-jelasnya. Sebenarnya khamr itu boleh diminum atau tidak sih? Setiap malam Umar mengangkat kedua tangannya. Turunlah ayat tentang khamr.
Tetapi ayat itu tidak melarang secara mutlak. Ya, khamar itu ada kebaikannya, tapi madaratnya lebih besar. Umar tidak puas dengan jawaban itu. Walaupun ada kayat wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan madaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, Umar tidak juga puas. Malam lagi kemudian dia berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tegaskan lagi lah hukum khamar itu, sebenarnya hukumnya bagaimana. Maka turunlah ayat, itu pun belum melarang khamar, hanya pembatasan boleh minum, tapi jangan waktu salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekat-dekat salat sementara engkau mabok sampai kau tahu apa yang kalian ucapkan. Puas tidak puas juga Umar. Berdoa lagi dia, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tegaskan kembali setegas-tegasnya hukum khamar itu bagaimana. Akhirnya ketiga kali Umar bin Khattab meminta, maka Allah turunkan ayat innal khamra wal maisiru sampai kepada innahu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan konco-konconya itu adalah rijsun, sebuah kotoran, min amali syaitan, amalan setan, fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Di 4 penguat yang menjadikan khamar itu diharamkan secara abadi. Pertama, rijsun, itu kotoran, ada yang mengatakan najis. Yang kedua, amalus syaitan, itu adalah amal setan. Yang ketiga, fajtanibuhu, jauhi. Yang keempat, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Maka setelah turun ayat inilah, maka Nabi SAW mengutus Talha, mengutus sahabat yang lain, kemudian berteriak di pasar-pasar, ala wa innal khamra qad hurrimat, ingatlah khamar sudah diharamkan selama-lamanya. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang di rumah Abu Talha, ya, dan Abu Talha sedang menerima tamu dan masih mencucurkan khamar di gelas-gelas tamunya Abu Talha. Tiba-tiba dari luar terdengar ada orang yang berteriak-teriak. Kata Abu Talha kepada Anas, ya Anas, ukhruj fasma madza yaqulul munadi yunadi. Hei Anas, kau keluar tuh, dengarkan apa sih orang itu ngomong itu. Fa kharaja Anas bin Malik, keluar Anas bin Malik. Tiba-tiba selang beberapa waktu datang lagi dan memberitahu, ya Abu Talha, fa inni sami'tu munadi yunadi ala wa innal khamra qad hurrimat. Wahai Abu Talha, aku mendengar di luar ada orang yang mengatakan khamar sudah diharamkan secara abadi. Dari situ Abu Talha mengambil semua teko gelas yang sudah bercucuran khamar dan juga di gelas-gelas tamu itu dibuang ke halaman rumahnya, dan dia melihat orang-orang berlarian dari pasar menuju rumah-rumah mereka, kemudian menumpahkan khamar-khamar di rumah-rumah mereka, sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawari'ul Madinah, sampai gang-gang kota Madinah banjir dengan khamar itu, kan ditumpahkan di situ. Khamar diharamkan, kenapa? Karena berkat doanya Umar bin Khattab. Kemudian ketika solat di belakang makam Ibrahim, kita tahu makam Ibrahim itu sebenarnya dulu lengket dengan Ka'bah, tapi sekarang kemudian dijauhkan beberapa meter dari Ka'bah. Dulu dia lengket di Ka'bah makam Ibrahim itu. Subhanallah, walaupun makam Ibrahim itu lengket dengan Ka'bah, tapi ketika di zaman jahiliyah tidak ada orang yang menjadikan makam Ibrahim itu sesembahan selain daripada Allah. Padahal di sekitar situ ada patung tuh. Bahkan Khalid bin Walid ketika menghancurkan patung di sekitar Ka'bah itu jumlahnya 350 lebih yang dihancurkan dan ditumbangkan oleh Khalid itu. Dan makam Ibrahim ada di situ melengket dengan Ka'bah, tapi tidak ada satupun orang musyrik yang menyembah makam Ibrahim. Subhanallah ya. Kenapa? Kalau seandainya ada yang menyembah, tiba-tiba kemudian jadikan tempat solat menghadap makam Ibrahim, tentu orang-orang mengatakan itu kan dulu berhala orang-orang Quraisy kan gitu. Lah ketika Umar tawaf, kemudian Umar meminta kepada Rasul, ya Rasul, tidakkah makam Ibrahim ini dipisahkan saja dari Ka'bah, dimundurkan gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW menyetujui dimundurkan makam Ibrahim dari Ka'bah sehingga berjarak. Kata Umar, ya Rasul, kenapa kita tidak jadikan di belakang makam Ibrahim ini tempat musalla, tempat salat? Ya, maka turunlah ayat wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat ini, ya, tentang perintah salat 2 rakaat sunnah tawaf setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Umar juga gitu yang meminta kepada Nabi SAW. Bahkan ketika tragedi perang Badar,
Kita tahu perang Badar, perang perdana, Badar Kubra, dimenangkan kaum muslimin dan 70 tawanan orang-orang musyrik berhasil ditawan. Pertama kali Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, apa yang kita harus lakukan kepada para tawanan ini? Kata Abu Bakar, tebus saja, karena di antara mereka kerabat-kerabat kita juga, katanya. Ketika itu Rasul datang kepada Umar, wa kaifa ra'yuka ya Ibnul Khattab? Lalu bagaimana pendapatmu ya Ibnul Khattab? Kata Umar, bunuh saja. Kata Umar, penggal saja lehernya. Kata Rasul, kenapa? Kata Umar, fa innahu aduwallah war Rasul. Dia musuh Allah, musuh Rasul. Kenapa enggak dipenggal, katanya? Maka Nabi SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Karena pendapat Abu Bakar kan orangnya lembut. Akhirnya yang dijalankan adalah pendapat Abu Bakar. Sampai turun ayat menegur Rasulullah. Maka lin Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ar turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Turun ayat ini surah Al-Anfal. Tidak layak bagi seorang Nabi punya tawanan. Apalagi kemudian dengan tawanan itu mengharap aradad dunya, ya, kemegahan dunia dengan cara ditebus. Allah membenarkan pendapat Umar. Makanya Umar itu disebut mulham, sekali lagi disebut mulham. Wajar kalau seandainya Nabi mengatakan, kalaulah ada Nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Kalaulah ada Nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Walakin la nabiyya ba'di. Tetapi karena tidak ada Nabi sepeninggalku, maka tidak ada Nabi sepeninggalku. Tapi dengan isyarat Rasulullah seperti itu, karena Umar itu muhaddats, mulham, betul-betul diberikan kecerdasan yang terkadang berpapasan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian kaum muslimin mendapatkan tekanan di kota Mekah dengan tekanan yang hebat, ancaman, kemudian juga pembunuhan sampai kepada keluarga Ammar bin Yasir dibantai, Bilal disiksa, Khabbab disiksa, dan yang lainnya. Dan kemudian kaum muslimin sebelumnya memang sudah hijrah ke Habasyah 2 kali. Baru setelah kemudian diizinkan Allah untuk hijrah ke Madinah, semua manusia hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani terang-terangan kecuali Umar. Umar hijrah terang-terangan. Bahkan ketika dia sampai di lembah saja, dia berteriak kepada orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang anak-anaknya ingin jadi yatim? Temui aku di sini, kata. Temui aku di sini. Ya. Siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim, temui aku fi hadal wadi, di lembah ini. Silakan, aku menunggu kalian, katanya. Mana berani Bang Umar? Kan itu. Maka Umar hanya lenglang saja dia hijrah, nggak ada orang ganggu, nggak berani. Padahal yang lainnya itu subhanallah betul-betul diganggu. Contohnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi. Dia datang ke Mekah. Dia mendapatkan kabar dalam kitab perjanjian lama bahwa akan muncul Nabi di Mekah. Hijrah dia dari Romawi menuju Mekah. Rupanya Nabi itu tidak muncul-muncul juga. Akhirnya dia jadi bisnismen, jadi pedagang, kaya raya Suhaib Ar-Rumi ini akhirnya di Mekah ini. Ketika dia sudah kaya, muncul pula seorang Nabi. Kemudian dia masuk Islam. Ya. Setelah kemudian hijrah, Suhaib Ar-Rumi ini membawa semua kekayaannya itu. Di tengah jalan dihadang oleh tentara orang Quraisy dan mengatakan, ya Suhaib, ataina su'lukan la malalak. Ya Suhaib, dulu kau datang miskin, fakir, sekarang kau banyak harta, enak saja kau bawa hartamu. Ketika Suhaib ini seorang pemanah, ikhwan. Kalau dipanah orang itu sebentar saja, dan tidak pernah meleset panahnya Suhaib Ar-Rumi ini. Tapi Suhaib ingin menyelamatkan diri dan agamanya. Dia mengatakan, bagaimana kalau kuberikan tawaran kepada kalian? Di tanganku ini ada belasan busur. Kalau seandainya kutembakkan kepada kalian, tidak ada satupun yang meleset, pasti di antara kalian ada yang meninggal. Lalu apa yang harus kalian lakukan kepada aku? Tapi saya punya tawaran. Sudah gini saja, kutunjukkan semua hartaku di Mekah. Gudang-gudang hartaku di mana? Kuserahkan hartaku yang kubawa, tapi biarkan aku selamat ke Madinah. Bayangkan, akhirnya diserahkan semua hartanya, ditunjukkan di mana gudang-gudang hartanya. Dia berangkat tanpa harta ke Madinah. Sampai di Madinah Rasul mengatakan, Rabiha bai'u Suhaib, Rabi'a bai'u Suhaib, Rabiha bai'u Suhaib. Sungguh beruntung jual beli Suhaib dengan Allah Subhanahu wa taala. In tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Turun ayat ini. Ma'asyiral muslimin, tapi Umar bin Khattab satu-satunya orang yang hijrah terang-terangan. Tidak ada satupun yang berani mengganggu Umar bin Khattab sampai betul-betul datang dan berjumpa dengan para sahabat di Madinah. Itulah di antara
cuplikan kisah Umar bin Khattab, masih panjang kisahnya, insyaallah kita lanjutkan di pagi hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.